Mam, tes mam, lampu ini matiin mam. Udah terang dah. Tetap pintunya kelihatan ya, biarin lah. Lampu kelihatan ya, biarin dah. Ya, shalom semuanya, selamat bergabung. Saya mau live streaming lagi tentang assalamualaikum buat Yahya Dewanto. Terima kasih buat ketupatnya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Puji Tuhan. Buat saudara-saudara yang merayakan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah ucap. Ya. Semua lagi pada berlibur, semua lagi pada kita liburan. Saya sudah hampir 3 bulan, 2 bulan lebih di rumah saja selama masa work from home ini. Ya. Saya mau menyapa Hiskia, Wonok, Ervina, thank you. Ya. Sambil teman-teman sekalian baik WhatsApp baik Facebook maupun Instagram menyebarkan live streaming pada hari ini. Saya mau menyapa teman-teman sekalian, thank you sudah bergabung. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, puji Tuhan. Yana Hertianto, teman SMP saya juga sudah bergabung, thank you. Selamat malam juga Ervina. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini saya mau share tentang Daud. Dari kehidupan Daud saya mendapatkan begitu banyak berkat ya. Jackson Manulang, Tabita Resiasari sudah bergabung. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke poin saya, sambil kita menunggu yang lain ya, saya belajar satu hal bahwa kita belajar tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang kehidupan lebih dalam melalui rasa sakit dan penderitaan ya. We learn about life and about God the most through pain and suffering. Saya nggak suka, tapi inilah kenyataannya. We learn about God and about life through pain and suffering. Tapi itu kenyataannya. Kita belajar. Nah, pada masa-masa kita lockdown corona ini ya, masa-masa lockdown karena virus COVID ini. Waduh, kopi jatuh cinta. Wah, ini kopinya enak sekali ya, kopi jatuh cinta. Kalau tidak salah bisa ada di Gojek ya, ada di ojol, cari aja. Markasnya ada di Gading Serpong, itu kopinya enak sekali. Ada satu kopi sejenis espresso yang saya suka banget. Waduh, ada Cifrida, Bodesi, Papik Mulyadi, selamat bergabung. Itu enak sekali ya. Jadi salah satu kopi favorit saya itu dia. Jadi saya kalau minum itu selalu espresso. Kalau di kedai Starbucks namanya Americano on Rock. Jadi espresso ditaruh di es batu. Kalau ini, dan saya udah coba di mana-mana, maka yang paling saya suka ada di kopi jatuh cinta selain di espresso. Enak sekali rasanya. Jadi boleh dicoba ya. Oke, Marcelina Celarotu dari Bali, selamat bergabung. Ya, jadi pada masa-masa karantina COVID ini, teman-teman sekalian, masa-masa susah ini, kita bisa ngedumel ya. Kita bisa ngedumel karena hidup tambah susah, nggak bisa kerja, nggak bisa. Omex, selamat bergabung Omex, luar biasa. Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Ya, kita nggak bisa kemana-mana. Pak Hindrasto, Telmi Losana, selamat bergabung.
kita nggak bisa kemana-mana, kita ada dua pilihan, kita bisa ngedumel atau kita bisa belajar dari situ, ya, bisa ngedumel atau bisa belajar dari situ. We learn about life and God the most through pain and suffering. I don't like it, but it is true. I don't like it, I don't really like it, but we learn about God and life the most through pain and suffering. Saya nggak suka, Shalom Omex. Tapi ini benar bahwa kita belajar tentang penderitaan itu melalui penderitaan dan kesusahan, ya. Kita belajar tuh. Saya tahu sekali karena saya pernah pada masa Covid ini saya belajar tentang itu. Saya mendapatkan pemahaman-pemahaman baru tentang Tuhan dan tentang hidup melalui kesusahan, ya. Dan kita bisa belajar atau kita bisa mengutukinya. Nah, saya memilih untuk belajar. Ya, saya memilih untuk belajar. Belajar supaya ke depan saya bisa tambah bijaksana, atau saya ke depan juga bisa mengajar orang-orang lain tentang penderitaan, ya. Kamu mau live? Ibu Sari mau live sama saya? Salah. Ya. Kita bisa belajar. Dan biasanya orang yang semakin bijaksana, ya, itu orang bijaksana belajar dari penderitaan dan kesusahan. Orang-orang yang mengalami lembah kekelaman, orang-orang yang belajar dari lembah kekelaman, itu keluar dari situ sebagai pemenang. Mereka menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, orang-orang yang penuh dengan kedalaman pemahaman hidup, ya. Itu bukan dialami ketika dalam keadaan senang-senang, tapi biasanya dia dapat dari dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan, through pain and suffering. Oke, jadi yuk, melalui corona ini, daripada kita tiap hari ngeliatin korban berapa, yang meninggal berapa, mending kita mulai catat-catat kira-kira hal-hal positif apa yang kita dapatkan dari peristiwa Covid ini, ya. Pak Isikil Joshua selamat bergabung, Fandri mahasiswa saya, Abraham Ton, ya, Dedi Limboki selamat bergabung. Oke, saya mau sharing hari ini teman-teman sekalian dari 1 Samuel 16 ayat 13. Ini cuma sedikit aja dari kehidupan Daud, satu ayat aja. Cuma dari sini saya belajar banyak, ya. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata gini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi itu adalah peristiwa ketika Samuel mengurapi Daud menjadi raja di tengah-tengah saudara-saudaranya, ya. Wah, ini ada amang saya, Amang Heri. Minal aidin wal faizin, Amang Heri, ini abang saya, ya, abang saya. Minal aidin wal faizin, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Luar biasa, ya. Ini kakak saya. Jadi kami tetangga dari saya masih kecil, beliau teman kakak saya, tetangga depan rumah, ya. Luar biasa. Selamat malam Fandri. Febe juga sudah join, Febe Naywan, thank you. Nah, dari kisah Daud ini saya belajar satu hal, ya. Martin Yosua, thank you sudah bergabung. Saya belajar beberapa hal. Yang pertama, bahwa semua profesi itu adalah rohani. Kadang-kadang kita suka memisahkan antara yang sekuler dan rohani. Kalau urusan kependetaan, gereja itu rohani. Kalau kita jadi pelajar, mahasiswa atau bisnis itu seolah itu adalah sekuler gitu. Padahal segala segala urusan itu adalah sebenarnya rohani. Raja adalah jabatan politik, tapi kita lihat juga campur tangan Tuhan di dalamnya. Daud memainkan peranan yang sangat unik sekali. Selain dia tokoh politik, dia juga bertindak seperti imam sebetulnya. Dia banyak mengarang puji-pujian yang menjadi lagu-lagu penyembahan bangsa Israel. Penghayatannya terhadap ketuhanan dan terhadap kehidupan dia melebihi bahkan daripada para imam. Jadi semua profesi sebenarnya adalah rohani. Nah, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, waduh, Nelis teman kuliah saya, Estiana yang sempat bergabung, mahasiswa saya, Isa, live channel juga, thank you live channel 91, ya. Nah, kita seringkali berdoa sungguh-sungguh. Kalau ada seorang bapak, misalkan seorang ibu
Bu, besok pimpin pujian ya, atau besok ini ya, dapat tugas gereja yang harus tampil ke mimbar. Nah, buat orang yang baru-baru mungkin dia akan doa puasa sungguh-sungguh, mempersiapkan diri sungguh-sungguh gitu. Tapi ketika dia harus kerja besok hari atau kuliah besok hari atau melakukan kewajibannya di hari Senin misalkan begitu ya, dia nggak ada doa puasa tuh, nggak ada yang namanya peperangan rohani, nggak ada yang namanya doa keliling untuk memberkati kantornya, nggak pernah ada tuh saya dengar saudara-saudara. Tapi kalau doa keliling pasti tuh bangsa dan negara doanya, tapi nggak pernah namanya doa puasa untuk kantornya, doa keliling untuk kantornya. Padahal segala hal adalah rohani. Apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalaupun kita kerja di kantor, kerjalah sebaik mungkin seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, karena semua profesi adalah rohani dan melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita harus cari kehendak Tuhan di dalamnya. Kenapa harus kerja di kantor ini? Kenapa tugas apa yang Tuhan berikan untuk kita di kantor ini gitu, ya. Nah, pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya, cari dan lakukan. Yang kedua, hargai Tuhan dengan melakukan pekerjaan kita sebaik mungkin. Waktu kita jadi mahasiswa sebaik mungkin, kita jadi karyawan atau bos atau warga masyarakat, lakukan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya, gitu. Ya, kalau kita digaji 2 juta atau 3, taruhlah gaji kita 5 juta lah ya. Bekerjalah seolah-olah gaji kita 7-8 juta, saudara-saudara. Meskipun kita mungkin diremehkan dan tidak dipandang sebelah mata di kantor tersebut, tapi percayalah bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Kita bukan cuma bertanggung jawab kepada bos kita, nomor satu kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalaupun kita ditempatkan di kantor yang tidak menghargai kita, percayalah di situ Tuhan izinkan kita masuk di situ untuk mendidik kita. Selamat bergabung brother saya Vero Budi Melano, Ferdian Kristianto, ya, pelayanan jalanan luar biasa. Jadi hargai Tuhan, bukan cuma kita menghargai bos kita, tapi hargai Tuhan yang sudah menempatkan kita di kantor tersebut. Yang ketiga, lakukan bagian kita semaksimal yang bisa kita kerjakan, karena pada akhirnya semua yang kita lakukan dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Jadi do our best. Karena semua yang kita lakukan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban di sana. Kamu kerja di kantor ini sudah nggak lakukan yang terbaik, karena pekerjaan ini dari aku loh, kata Tuhan begitu. Jadi sebenarnya do our best, ya, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, promosi itu datang dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Nah, setelah Daud diurapi jadi raja, dia tidak jalan keliling kampung petantang-petenteng, enggak. Dia kembali melakukan tugas hariannya. Apa itu? Jaga kambing domba, saudara-saudara. Nah, Anda bisa bayangkan, Daud itu nggak punya pengalaman bertempur, Daud itu nggak punya pengalaman berpolitik, tapi dia bisa jadi raja. Dari mana pengalaman dia perang itu? Pada akhirnya dia bisa membunuh Goliat. Di mana peperangan tempat dia berlatih untuk menjadi tentara? Karena raja zaman dulu harus jago perang. Di mana? Sebenarnya di mana Daud belajar menjadi raja, di mana belajar mengalahkan Goliat, belajar bertempur, itu di padang pengembalaan sebetulnya. Dia belajar main umban di situ, dia belajar memetik kecapi di situ. Jadi ketika pengembala kumpul, kambing dombanya lagi makan, apa yang Daud lakukan? Dia belajar, dia main kecapi, mungkin dari nggak bisa sampai bisa dia main kecapi. Sampai akhirnya Anda bisa bayangkan bahwa permainan kecapinya Daud yang tadinya iseng-iseng itu sampai kepada standar istana. Jadi Daud masuk istana itu bukan karena dia mengalahkan Goliat. Dia masuk istana pertama kali karena dia pandai bermain kecapi dan karena dia pandai bermazmur dan suaranya bagus diurapi Tuhan. Itulah yang menarik perhatian hamba-hambanya Saul sehingga Daud dibawa sampai kepada istana. Nah, hari ini kita mungkin sedang melakukan tugas-tugas rutin kita yang membosankan, pekerjaan yang membosankan. Lakukan dengan sungguh-sungguh karena promosi datang dari Tuhan. Daud melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan tiba-tiba dia jadi raja, saudara-saudara. Jadi do your best, ya, do your best, and God will do the rest. Jadi bukan masalah apa yang kita lakukan, tetapi how we put our attitude to our work, to our task. Jadi bukan cuma pekerjaannya yang penting, tapi gini loh, attitude kita, karakter kita, sikap kita dalam melakukan pekerjaan itu. Jangan melakukan pekerjaan dengan ngedumel, lakukan sebaik mungkin gitu. Lakukan sebaik mungkin. Kenapa? Karena selalu ada orang yang memperhatikan Anda, dan pada akhirnya orang-orang inilah dipakai Tuhan untuk mempromosikan Anda gitu. Kalau Anda tukang ngedumel, selalu mengeluh,
Orang akan melihat juga sebagai pengeluh, dan kalau ada promosi di tempat lain mereka nggak akan tawarkan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak dikenal sebagai orang yang rajin, Anda dikenal sebagai tukang ngeluh, tukang komplain, dan selalu ngejelek-jelekin kantor atau bos atau apapun di mana Anda berada. Jadi do our best ya. Daud dia melakukan tugasnya dengan baik. Promosi datang dari Tuhan. Dia melakukan tugasnya seperti biasa. Ya, pertama gini, jangan bantu Tuhan menggenapi rencananya. Jangan self-fulfilled prophecy. Nah, 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Goliat, membunuh Saul, karena dia sudah dapat nubuatan jadi raja. Dan 2 kali dia dapat kesempatan membunuh Saul. Kalau Saul dibunuh, itu ada sebenarnya dalam pikiran manusia adalah jalan tol untuk dia menjadi raja dengan cepat. Karena Saul bukan raja baik sama dia. Saul mau membunuh dia. Jadi kalau dia bunuh, selesai nih urusannya. Dia bisa jadi raja. Tetapi Daud nggak mau lakukan itu. Dia tidak mau menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau ambil jalan tol, saudara-saudara. Dia benar-benar menunggu prosesnya Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini nggak mau diproses. Kita nggak mau sabar nunggu diproses gitu. Jadi kita kan lagi kena badai. Semua orang juga kena badai. Badai ekonomi lah, penyakit lah. Kita diam di rumah lah. Nah, kalau kita sudah doa, badai itu belum mundur, belum teduh, ya mungkin Tuhan sedang memakai badai itu untuk mengajari kita sesuatu. Ada orang dengan sesumbar berkata gini, ya mungkin juga Tuhan mau kita menari di tengah-tengah badai, dancing in the rain, dancing in the storm. Ya boleh-boleh aja sih, silakan aja, cuma nanti masuk angin lagi. Atau kesambar petir lagi. Ya mungkin badai itu bukan untuk dihentikan. Badai itu membuat kita disuruh untuk menepi, cari perlindungan, lalu berdiam diri, merenung di sana. Mungkin seperti itu tujuannya kali. Karena mungkin kita terlalu liar bergeraknya, kita terlalu nggak mau dengerin orang, sehingga Tuhan kirimkan badai supaya kita berdiam merenung. Nah, hari ini kan selama 2 bulan lebih ini kita semua work from home, ada di rumah, PSBB diperpanjang. Juga mungkin tujuannya supaya kita merenung tentang hidup, merenung apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan. Ya, jadi Tuhan bersabarlah dalam proses gitu. Ada orang yang kepengen buru-buru kaya, ada orang yang kepengen buru-buru jadi nomor 1 tanpa dia peduli dengan proses yang harus dia jalani. Nah, kalau Anda menjadi nomor 1, itu hasil pemberian atau memang Anda layak menjadi nomor 1? Karena Anda curang backstep orang dari belakang, atau Anda memang layak mendapatkan bintang itu gitu. Ya jangan sampai begitu ada pada posisi di atas, Anda tidak layak mendapatkannya karena Anda tidak punya kemampuan untuk menjadi nomor 1. Itu kan juga parah. Ya kan, jadi bersabarlah. Jangan mau buru-buru enaknya sendiri, nggak bisa. Beberapa orang harus menelan kedagingannya, menawan emosinya, karena Tuhan lagi ajar dia sesuatu. Jadi nggak bisa hidup semua maunya aja, saudara-saudara. Ya, nggak bisa. Nah, jadi masa-masa penantian adalah masa-masa di mana kita mempersiapkan diri, membangun pondasi, membangun network dan relasi. Sehingga ketika waktunya tiba, kita telah siap. Ingatlah, Daud itu tidak mengangkat dirinya jadi raja loh. Enggak. Dia bisa 2 kali jalan tol jadi raja. Daud tidak pada posisi dia menjadikan raja dirinya. Rakyatlah yang mengangkat dia. Ketika Saul meninggal, rakyat menjemput Daud dan menjadikan dia raja, saudara-saudara. Jadi padahal dia sudah terima nubuatan loh. Nah, itu bicara apa? Bicara masa-masa penantian itu harus sabar, saudara-saudara. Kalau memang promosi belum datang, ya sudah, bersabarlah. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan, gitu. Nah, orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan, kenapa dia bekerja atau berada pada satu posisi, dia tidak akan pindah ke kantor sebelah hanya karena gajinya lebih besar. Kalau proses Tuhan belum selesai di situ. Makanya penting sekali untuk kita menemukan kehendak Tuhan. Di awal percakapan tadi saya katakan betapa pentingnya kita mencari kehendak Tuhan. Nah, ketika masa-masa saya bergumul dalam pelayanan, masa-masa kesusahan, daging saya mau berontak loh. Saya mau mundur, beneran saya mau mundur. Saya pikir, aduh, di tempat lain saya dihormati luar biasa, tapi di sini saya kok ada seperti merasa karakter saya dibunuh, saudara-saudara. Ya kan? Tapi nah, pada masa itu ada 2 tawaran yang datang kepada saya untuk melayani di tempat lain. Tawaran yang menggiurkan sebetulnya, ya, untuk saya pindah pelayanan. Cuma saya percaya Tuhan bawa saya ke pelayanan itu, dan saya percaya saya harus berproses di sana, dan saya hari itu merasa bahwa pembelajaran saya belum selesai. Jadi ya udah, saya menahan. Ya, ada Ibu Yeti Samida, selamat ulang tahun Ibu Yeti. Tuhan memberkati. Jadi
Saya bertahan di sana, menyalipkan kedagingan, saudara-saudara, menyalipkan emosi saya, menyalipkan, ya udahlah, saya jadi orang, mohon maaf, jadi orang bodoh-bodoh aja di sana gitu. Sampai akhirnya ya Tuhan pelan-pelan Tuhan angkat saya. Nah, orang yang mengerti kehendak Tuhan, kenapa harus ada di satu kantor, kenapa harus ada pada satu posisi, dia nggak akan pindah hanya karena gaji lebih besar atau tawaran lebih menarik. Dia akan keluar kalau Tuhan suruh dia keluar, saudara-saudara. Dan harganya memang mahal karena mungkin gini, keadaan di mana kita berada yang mungkin tidak mengenakan kita, mungkin itu adalah keadaan di mana Tuhan sedang membentuk kita. Itulah promosi, apa namanya, pembentukan Tuhan, itulah prosesnya kita sama Tuhan, ya. Prosesnya sama Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 3 berkata bahwa seluruh tua-tua Israel datang mengangkat Daud jadi raja. Daud jadi raja itu karena dia sudah selesai proses, bukan dia mengangkat diri sendiri jadi raja meskipun dia sudah terima nubuatan, tapi dia tunggu dengan sabar. Nah, saya lihat hari-hari ini adalah karena saya dalam dunia gereja, saya lihat ada begitu banyak orang yang nggak mau diproses gitu. Pengen buru-buru jadi gembala, dia nggak tahan menjadi pengerja di satu gereja, ditekan lah, harus melayani orang lah, harus senyum lah, kadang-kadang terima komplain dari orang meskipun nggak salah, dia nggak tahan. Dia pengen buru-buru naik tinggi gitu, ya, buru-buru pengen menjadi pengkhotbah terkenal, saudara-saudara. Padahal mungkin bukan itu panggilannya gitu. Ya harus proses, benar-benar proses dibajak sama Tuhan luar biasa, karena Tuhan nggak mungkin mengangkat kita kalau kita belum siap. Dan Tuhan pengen kita semua siap. Nah, kata persiapan itu di dalamnya ada satu hal namanya proses, saudara-saudara. Proses. Punya rumah tangga yang berbahagia juga butuh proses, saudara-saudara. Sukses rumah tangga, nggak tahu kenapa saya ngomong rumah tangga ya, tapi gini, sukses rumah tangga yang berbahagia bukanlah waktu kita berbahagia loh, salah. Tapi waktu pasangan kita berbahagia, waktu kita berhasil membahagiakan pasangan kita, maka bisa dibilang kita sudah menjadi istri yang berhasil ataupun suami yang berhasil. Jadi sebenarnya tugas suami itu membahagiakan istri, tugas istri itu membahagiakan suami. Dan di situ ada terjadi proses namanya, proses pengikisan keegoan, proses pengikisan kesombongan, mau-maunya sendiri, nggak peduli pasangan kita terluka atau apa. Itu proses yang tidak mudah, saudara-saudara. Jadi suami itu nggak mudah, jadi istri itu nggak mudah. Karena dalam hubungan suami istri kita hidup serumah, bergaul, istri kita dibesarkan selama, kalau taruhlah kita menikah 25 tahun, umur usia 25 tahun. Selama 25 tahun istri kita dididik di keluarga dengan gayanya dia. Kita selama 25 tahun dididik di keluarga kita dengan kebiasaan yang berbeda. Tinggal satu rumah, terjadi benturan-benturan. Belum lagi perbedaan karakter dan sebagainya. Dan makanya butuh proses. Sebelum memiliki rumah tangga berbahagia ada proses. Sebelum menjadi pemimpin yang berhasil ada proses. Seluruh hidup ini berbicara mengenai proses. Jangan pernah mau instan. Jangan pernah mau instan, saudara-saudara. Yang instan itu konsumen. Perhatikan ini. Anda harus jadi produsen, bukan konsumen. Kalau konsumen, kita makan bakmi, saudara-saudara, kita duduk di meja, kita tidak mau tahu bagaimana bakmi itu dibikin, nggak mau tahu bagaimana dagingnya dipotong, diproses, kita nggak mau tahu. Ya, pokoknya kita duduk, lalu 5 menit daging hidangan kita datang. Lebih dari 5 menit kita sudah gelisah. Nah, itu produk konsumen, saudara-saudara. Tetapi seorang pengusaha, dia harus tahu betul proses dari awal sampai akhirnya. Dia berproses di situ, gagalnya, jatuh bangunnya, dia berproses sampai akhirnya dia menjadi pengusaha, saudara-saudara. Sebagai pengusaha, ya kan? Nah, pengusaha, produsen lebih kaya daripada konsumen karena dia jual barang dapat duit, sementara konsumen keluar duit dapat barang, saudara-saudara. Gitu ya. Jadi, nah yang ketiga, saudara-saudara, ini bagian terakhir, tetap jaga kebenaran. Ya. Membunuh Saul adalah jalan cepat menjadi raja. Namun Daud tidak melakukannya. Dia tetap menunggu waktunya Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah mengorbankan hati nurani dengan berbuat jahat demi karir, saudara-saudara. Saya mengalami di backstep orang, bukan dalam dunia kerja. Ketika saya full time di gereja, saudara-saudara, saya mengalami di backstep orang, saudara-saudara. Jadi betapa mengerikannya dunia pelayanan itu. Dalam dunia kantor pun begitu, saudara-saudara. Dalam dunia karir pun begitu. Jadi jangan korbankan hati nurani demi sebuah karir atau demi sebuah kekayaan. Karena begini, ada satu ucapan bagus sekali, saudara-saudara, begini.
Setiap orang dia bisa menjual integritasnya, tapi tidak akan ada uang di dunia sanggup membelinya kembali. Perhatikan ini, setiap orang, koko saya David Indrayan, selamat bergabung. Pak Amos Haryanja, senior saya, selamat bergabung. Ya, nah saudara-saudara terkasih, perhatikan kata-kata ini. Kata-kata ini bagus sekali dan ini sangat memberkati saya sekali. Dia bilang begini, setiap orang bisa menjual integritasnya, tapi tidak akan ada uang cukup di dunia ini yang sanggup membelinya kembali. Sekali Anda mengorbankan integritas Anda, dia akan hilang selama-lamanya. Anda bisa tutupi dengan banyak hal, tapi integritas itu sudah terlanjur terjual. Jangan pernah korbankan apapun juga demi uang, demi karir. Korbankan hati nurani kita, karena kebenaran ada di situ, ada damai sejahtera ada di situ, Tuhan ada di situ, budi pekerti ada di situ. Jangan pernah korbankan hati nurani kita demi sebuah karir. Jangan pakai jurus kodok, saudara. Jurus kodok itu gini, kalau kodok berenang ya, dia pakai kaki injak bawahan, sikut kanan kiri supaya dia tampil ke permukaan. Jangan, saudara-saudara. Ya, karena promosi itu datangnya dari Tuhan, kita tidak melakukan itu dalam kehidupan kita, karena pada akhirnya nanti Tuhan melihat hati kita. Nah, kalau Tuhan melihat hati kita, seharusnya kita lebih sibuk mendandani hati nurani kita daripada tampilan fisik kita. Kita bisa tipu orang, saudara-saudara, dengan penampilan yang baik, dengan ucapan bibir yang manis, kita bisa tipu orang. Tapi saudara-saudara, kita nggak bisa tipu Tuhan dan kita nggak bisa tipu hati nurani kita yang sudah kita jual demi karir, demi uang, demi ketenaran dalam pelayanan. Itu mengerikan sekali, saudara-saudara. Ya kan, mengerikan sekali. Kita harus jaga. Nah, Tuhan tidak memakai ukuran duniawi sebagai parameter kesuksesan. Dia melihat hati. Shalom, hambanya, luar biasa. Tuhan tidak melihat ukuran duniawi, parameternya bukan ukuran duniawi. Oh, khotbahnya laris di mana-mana, pasti nih hamba Tuhan yang diurapi dan Tuhan berkenan kepadanya. Belum tentu, saudara-saudara. Belum tentu. Ada orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk tidak terkenal, saudara-saudara. Ada orang-orang dipanggil Tuhan untuk mengorbankan kesempatannya untuk terkenal, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Lalu dengan pengkhotbah terkenal, bisa aja dia yang enggak semua pengkhotbah terkenal itu jelek, saudara-saudara ya. Cuman ini contoh aja. Enggak semua pengkhotbah yang laris itu sebagai tanda Tuhan berkenan. Gini kan nih. Kalau saya jadi iblis nih, saya ambil strategi begini, saudara-saudara. Semakin salah si pendeta, si pengkhotbah, saya akan tambahkan berkatnya. Saya akan perbanyak jadwalnya, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya akhirnya dia tetap ada dalam keadaan yang salah dan menjustifikasi kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Dengan apa justifikasinya? Dengan berkat yang berkelimpahan, dengan jadwal khotbah yang banyak, dengan mujizat yang menyertai. Dia bilang, tuh kan saya benar kan? Ini berarti surga berkenan kepada saya. Jadi semakin dia salah, semakin dia tenggelam dalam kesalahannya. Jadi hati-hati, saudara-saudara. Ukuran diberkati secara duniawi itu bukanlah ukuran perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus itu pengkhotbah yang gagal, saudara-saudara. Pelayanan yang gagal. Umur 33 dia meninggal dunia. Tapi apakah itu menurut ukuran duniawi dia gagal? Benar nggak? Dia gagal. Kita tahu bahwa pelayanan dia paling berhasil, dia menjadi panutan kita. Rasul Paulus, saudara-saudara, dia berkata yang apa yang merupakan dulu keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Kata rugi itu, saudara-saudara, itu terlalu halus. Sebenarnya itu kata yang tidak layak, itu seperti kotoran sebetulnya. Ya kan, dia tinggalkan semua itu, dia tinggalkan karirnya sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat yang harusnya bisa membawa dia ke puncak ketenaran kepemimpinan, budaya, bahkan politik mungkin di Israel. Dia tinggalkan demi pengenalannya kepada Kristus. Jadi diangkat jabatan jadi direktur segala macam ya, bisnis kita tambah lancar. Tidak berarti itu perkenanan Tuhan, saudara-saudara. Tuhan mengukur dengan cara yang berbeda. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita pun tertipu dengan motivasi kita. Seolah-olah kita sedang berbuat baik, seolah-olah kita sedang melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang melayani diri sendiri. Kita sedang melayani ambisi sendiri. Kita sedang melayani ambisi sendiri. Kita sedang melayani ambisi pemimpin kita. Kita sedang melayani ambisi sinode kita, bukan sedang melayani ambisinya Tuhan. Kita mempertahankan apa yang Tuhan sedang hancurkan. Ya kan? Kita membangun apa yang sedang Tuhan hancurkan, dan kita menghancurkan apa yang sedang Tuhan bangun. Ingat, ukurannya adalah hati. Bukankah Alkitab sudah berkata, pada akhir zaman banyak orang mengedor-gedor pintu surga. Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Lalu Tuhan berkata,
Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Nah, kalau Anda, Kak Ani, terima kasih sudah mampir ke lapak saya. Nah, kalau kita membaca dalam terjemahan The Message Bible, Tuhan berkata gini. Tuhan berkata, you miss the boat, gitu. Kamu ketinggalan kapal. Kamu tahu nggak yang kamu lakukan? Kamu memakai aku, you use me, kata Tuhan, untuk kepentingan kamu. Jadi coba kita pikirkan sekarang ini. Kita melayani Tuhan, apapun bidang pelayanan kita sedang memakai Tuhan, ataukah Tuhan sedang memakai kita? Itu bedanya tipis, saudara-saudara. Coach Chandra, ya, pelatih sepak bola luar biasa. Nah, kita sedang dipakai Tuhan, atau kita sedang memakai Tuhan? Kalau kita sedang dipakai Tuhan, lalu kenapa mau-maunya kita? Kenapa kita tidak bisa mengorbankan yang berharga di tangan kita ketika Tuhan suruh kita mundur, atau ketika Tuhan suruh kita berdiam diri, kita maunya maju terus? Coba pikirkan, saudara-saudara. Saya pun merenung terus, jangan sampai saya dipakai Tuhan, memakai Tuhan. Bapak Ibu, ya, sambil santai, ngobrol santai ya nih. Ada satu ayat dari Yohanes pasal 8 yang membuat saya kaget luar biasa. Waktu itu saya baca, saya pulang pelayanan dari Cirebon di kereta, saya baca pagi-pagi, saya pulang, saya baca, ayatnya bilang begini, saudara-saudara. Iblislah yang menjadi bapak kamu, katanya. Ayat itu kaget saya. Kenapa ayat itu menjadi kaget? Setelah saya renungkan, kata-kata itu diucapkan kepada para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang beragama pada masa itu. Iblislah yang menjadi bapak kamu. Itu kan ngeri, saudara-saudara. Ya kan, ngeri. Nah, Anda tahu nggak film judulnya The Assassin's Creed? Itu film dari video game sebetulnya. The Assassin's Creed yang dimainkan oleh Michael Fassbender, saudara-saudara. Jadi Assassin's Creed itu dia punya satu credo. Credonya bilang seperti ini. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu sebenarnya sama dengan kurang lebih prinsip postmodern. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kebenaranmu milikmu, kebenaranku milikku. Ya kan? Jadi dikatakan di film itu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Segala sesuatu diperbolehkan untuk melakukan misinya dia, termasuk membunuh, karena ini Assassin's Creed. Kemudian kredonya itu dilanjutkan, dan ini yang bikin saya kaget, saudara-saudara. Dibilang begini, kami bergerak dari dalam gelap untuk melayani terang. Jadi Assassin's Creed ini orang yang berada dalam kegelapan, kelompok misterius, yang mereka memusuhi satu kelompok Illuminati, saudara-saudara. Yang mereka membunuh segala macam. Jadi katakan gini, kami bergerak di dalam gelap, artinya secara rahasia, untuk melayani terang. Kemudian saya merenung, ayat tadi, iblislah menjadi bapak kamu. Saya merenung gini, saudara-saudara. Iblis kan bapak pendusta. Bapak pendusta. Maka saya pikir dusta terhebat yang bisa dia lakukan adalah membuat kita berpikir bahwa kita sedang melayani Tuhan, padahal kita sedang melayani kegelapan. Bagaimana kalau kredo itu yang dikatakan kami bergerak dari dalam gelap untuk melayani terang? Bagaimana kalau dibalik buat kita? Kita bergerak di dalam terang untuk melayani kegelapan. Itu akan menjadi tipuan yang sangat ngeri sekali kan? Karena katanya gini, saudara-saudara, ada satu orang, saya lupa siapa namanya, dia berkata gini, waktu saya masuk surga, saya akan heran dengan 3 hal. Yang pertama, dia bilang, saya akan heran karena saya melihat orang-orang yang saya pikir masuk neraka ternyata ada dalam surga. Yang kedua, saya heran karena saya melihat orang-orang yang saya pikir ada dalam surga ternyata saya nggak ketemu dia di sana. Yang ketiga, saya heran, dia bilang, karena kenapa saya sendiri ada di surga. Nah, Bapak Ibu, bagaimana jika seandainya kita merasa ada di dalam terang, merasa sedang melayani Tuhan, padahal iblis tipu kita, kemuliaan dunia menipu kita sedemikian rupa, ketenaran dunia menipu kita sedemikian rupa, padahal sesungguhnya kita sedang melayani kegelapan. Itu akan menjadi tipuan iblis yang begitu luar biasa. Kalau dia bapak segala dusta, maka semua itu mungkin. Makanya Tuhan berkata kepada tokoh-tokoh religius budaya pada masa itu, dan berkata, iblislah yang menjadi bapak kamu. Iblislah yang menjadi bapak kamu. Itu sebuah teguran yang begitu mengerikan sebetulnya, dan sangat provokatif, berani sekali dari Tuhan Yesus kepada mereka, saudara-saudara. Jadi jangan mengorbankan hati nurani demi apapun juga, saudara-saudara. Jangan mengorbankan hati nurani demi apapun juga, karena kita sedang mengejar kekekalan. Kita tidak mengejar yang fana. Ingat, kita tidak mengejar yang fana. Ya, Levi Joel dari Balikpapan sempat bergabung.
Kita tidak mengejar yang fana, kita sedang mengejar kekekalan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang fana itu sifatnya fana dalam dunia ini. Kita mati pun kita nggak bawa apa-apa ke surga. Ketenaran kita sebentar lenyap dan dilupakan orang. Paling di kuburan orang berkata ini orang-orang baik. Selesai, saudara-saudara. Lalu apa untungnya kita? Perkataan itu tidak menyelamatkan kita kok. Jadi jangan pernah mengorbankan hati nurani demi apapun juga. Demi wanita cantik kalau kita korbankan keluarga, saudara-saudara. Ya, demi jabatan dan uang lalu kita tinggalkan Tuhan, lalu kita menipu orang, saudara-saudara. Dalam bisnis kita tipu orang, barang jelek kita bilang barang bagus. Kualitas nomor 3 kita bilang kualitas nomor 1, saudara-saudara. Kita berbisnis jasa yang kita berikan kepada orang itu jelek sekali, saudara-saudara. Nggak bagus. Lalu orang merasa ya udah kita tipu gitu, saudara-saudara ya. Jadi kita harus lakukan yang terbaik. Nah, yang berikutnya, Tuhan tidak memakai ukuran duniawi sebagai parameter kesuksesan. Dia melihat hati, sekali lagi dia melihat hati. Nah, next saudara-saudara, dari awal secara fisik Daud tidak terpilih jadi raja. Namun sekali lagi Tuhan melihat hati. Kalau kita baca saudara-saudara, Alkitab menjelaskan secara anatomi tubuh, dikatakan bahwa Daud itu matanya indah, ya, pipinya kemerah-merahan, wajahnya itu cakep, saudara-saudara. Jadi Daud itu lebih cocok kalau dia ikut Abang None Jakarta atau dia jadi artis K-pop dibandingkan dia jadi raja. Pada masa itu gambaran raja adalah orang yang gagah perkasa, mungkin sedikit jenggotan. Kalau Anda tahu Saul itu kalau nggak salah suku Dan, dikatakan di Alkitab Saul itu saudara-saudara perawakannya lebih tinggi daripada orang-orang sesukunya. Jadi itu gagah perkasa. Beda dengan gambaran Daud. Mukanya kemerah-merahan, saudara-saudara. Matanya indah, mukanya cakep, nggak cocok jadi raja sebetulnya dia itu. Jadi foto model lebih cocok. Jadi anggotanya bikin K-pop dia lebih cocok, saudara-saudara. Nah, Daud tuh nggak cocok jadi raja. Nggak ada tampang jadi raja. Tapi dia jadi raja juga. Saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan nggak melihat hati. Jadi gini ya. Tidak ada penipu punya tampang penipu, saudara. Kalau penipu punya tampang penipu, tidak ada orang tertipu. Betul ya? Nggak ada orang jahat punya tampang orang jahat. Orang jahat punya tampang orang jahat setelah dia berbuat jahat. Ngerti ya? Gambaran di film orang jahat tuh dibikinnya berewokan, mukanya serem. Padahal belum tentu, saudara-saudara. Orang yang berewokan dan bermuka serem bisa jadi adalah orang-orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Ya. Nah, tapi orang yang klimis, yang mukanya cakep, bisa jadi orang paling kejam di seluruh dunia. Nah, demikian pula orang sukses. Tidak ada orang sukses punya tampang orang sukses. Orang sukses punya tampang orang sukses setelah mereka sukses. Nah, sekarang Anda ngaca, bercermin, lalu bilang gini, kamu masih punya harapan gitu, saudara ya. Nah, Daud itu nggak punya tampang jadi raja, tapi akhirnya dia jadi raja juga. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati dia, promosi itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus cari Tuhan, giat saudara-saudara. Kalau penipu punya tampang penipu, nggak ada orang tertipu. Ada orang bilang gini, wah lu sih memang punya mukanya hoki, ya, muka orang sukses. Dia ngomong begitu karena dia orang sudah sukses. Berapa banyak orang cakep juga yang hidupnya susah, saudara-saudara. Stephen Sosinaga, Shalom, ya. Jadi wah dia memang keren nih, pendeta sukses. Ya orang sukses punya pendeta sukses, punya tampang pendeta sukses setelah dia jadi orang pendeta sukses. Waktu dia pertama baru-baru mulai pelayanan mah sama, saudara-saudara. Nggak ada yang cakep, nggak ada yang hebat, semua sama, mulai dari nol semua. Jadi gini loh, nggak ada orang sukses punya tampang orang sukses. Orang sukses punya tampang orang sukses setelah dia sukses. Orang berkata, wah memang dia mah mukanya muka hoki. Dari mana lo tahu itu mukanya hoki? Mukanya cemerlang. Iya mukanya cemerlang, dia banyak duit, bos. Seminggu sekali ke salon perawatan muka, makanya mukanya cemerlang. Waktu dia pertama mulai mah sama, kusem, kerja keras, capek. Daud itu nggak punya tampang jadi raja. Namun sekali lagi Tuhan melihat hati, saudara-saudara. Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Jadi yuk kita sungguh-sungguh, kita semangat. Dan yang terakhir, ya, terakhir. Bukan penghakiman dunia yang menakutkan, namun penghakiman Tuhan. Segala sesuatu akan diadili olehnya, dan jangan korbankan kebenaran demi apapun juga. Kita mungkin akan dihakimi oleh dunia, wah lu begini, lu begitu. Nggak apa-apa saudara-saudara. Asal kita berpegang kepada kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena penghakiman Tuhan lebih mengerikan. Alkitab berkata gini, suatu hari kelak pekerjaan masing-masing orang akan dinilai.
akan dinilai dengan api, malah katanya. Mana yang terbakar, mana yang enggak. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan ujiannya itu akan diukur, ukurannya itu saudara-saudara, itu keras sekali dan sangat ketat, tidak akan ada yang bisa meloloskan diri. Jadi nggak ada tipu-tipu saudara-saudara, semuanya akan diuji dengan sangat keras sekali. Jadi apakah kita membangun bangunan kehidupan kita dari tanah liat, dari jerami, ataukah dari emas? Anda punya kalung emas, lalu terbakar, debunya itu tetap emas saudara-saudara. Tapi kalau jerami, jadi abu saudara-saudara. Kayu jadi arang, bahkan jadi abu habis. Tapi kalau emas, meskipun sudah nggak berbentuk lagi, dia tetap emas. Jadi yuk kita bangun secara dengan kualitas emas kehidupan kita ini. Kita belajar dari Daud bahwa Tuhan ikut campur dalam segala perkara dalam hidup kita ini. Jadi sebenarnya nggak ada yang sekuler, nggak ada yang rohani, karena dari semuanya Tuhan akan memintakan pertanggungjawaban kita. So, yang karyawan kerjalah dengan sungguh-sungguh, yang pengusaha jadi pengusaha yang sungguh-sungguh, berikan kualitas yang terbaik. Ya saudara-saudara, yang bisa kita berikan. Jadi mahasiswa yang terbaik, ya kan? Jadi mahasiswa yang terbaik. Ya jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi jadilah suami yang baik, yang terbaik saudara-saudara. Ya, jadi anak-anak juga anak-anak yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab juga kepada manusia, kepada bos kita atau atasan kita atau orang tua kita. Tapi kemudian kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, penghakiman dunia ini mungkin menakutkan, tapi nggak seberapa menakutkan saudara-saudara, dibandingkan pengadilan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan korbankan hati nurani kita demi apapun juga. Demikian pesan saya malam hari ini. Semoga memberkati. Ya, buat saudara-saudara sekalian, saya sapa dulu yang di Instagram. Ya, ada Sarah Linolote, ada Martin Joshua, ada Coach Alung, ada Rosiana Buntoro, ada Nana ya, Rosiana Buntoro, ada Duber Telam Banua, ini mahasiswa saya nih ya, betul Dad katanya, thank you, saya masih punya harapan, haleluya ya. Ada Brother Anto Raja Guguk, Sekumnya GPHI, selamat bergabung brother. Maria Asuri, Ervina, Rosiana, aduh amin, thank you. Nah yang di Facebook ini, waduh saya sapa ya, banyak sekali nih. Ada teman saya tadi, Yahya Dewanto, Jackson Manulang, ada Tabita Resia Sari, istri saya, Desi Desaria, ada Frida Bogor, thank you Ci, ini gembala dari Gereja Oikos Bogor, Bapak Pik Mulyadi, pengusaha catering, makanan di Kelapa Gading, ada Acel, Marcelina Celarotu di Bali, ada Telmi Loasana, Hindrasto Pahin, Pasikil Joshua, Vandri Abrahamton, abang saya Heri Sregar, Vandri Nelis, Estiana, Bro Vero, Bro Gunawan Banderas, Koteping, Tan Muhammad, Jonathan Agus, Erik Sasue, Yeti Samida, Amang Amos Haryanja, Koko David Indrayan yang luar biasa, Joprin, Kak Ani, Levi, James Animan, Ufan, Stefanus, Theophilus, Syadai Pita Sinaga, Ufan. Ya, thank you semuanya. Tuhan memberkati. Kepencet pos pastor, kopi jatuh cinta. Iya. Oke. Terima kasih buat malam hari ini. Pesan saya, yuk kita kerjakan yang terbaik. Karena begini ya, di Amsal dikatakan gini, orang yang, waduh, pause ya, gimana kok bisa di pause nih? Sebentar ya, ini ada masalah di Instagram saya. Maklum nih, saya agak-agak oke ya. Dikatakan di dalam, kakak Rahmat Safari, thank you kak sudah gabung. Jadi dikatakan begini, orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, orang yang cakap dalam pekerjaannya,
skill workers, dia tidak akan duduk di belakang orang. Dia akan selalu dicari orang. Nah, orang yang cakap dalam pekerjaannya itu pasti dia berproses dalam pekerjaannya. Jadi kalau kita berproses, jadi pengerja sedang berproses, jadi mahasiswa berproses. Saya ingat dulu waktu saya mengerjakan jadi mahasiswa itu nggak gampang, karena saya sudah menikah waktu itu. Terus waktu saya ngambil S2 juga dengan pelayanan jadi gembala yang sudah menumpuk. Cuman saya kerja keras luar biasa sampai akhirnya bisa lolos. Bukan lulus ya, lolos ya. Nah, orang yang berproses itu dia akan menjadi cakap dalam pekerjaannya, dan orang yang cakap dalam pekerjaan akan dicari. Saya selalu kasih perumpamaan sederhana begini. Kalau Anda lagi pengen makan bakso, Anda mau ada 2 pedagang bakso, satu nggak enak, satu enak. Anda mau makan yang mana? Pasti makan yang enak, saudara-saudara, iya kan? Pasti mau makan yang enak. Nah, untuk bikin bakso yang enak itu, si tukang bakso ini sudah berproses sedemikian rupa sampai dia bisa bikin bakso yang enak. Nah, kalau kita aja pengen makan bakso yang enak, artinya si tukang bakso ini dia menampilkan produk yang terenak. Kita aja mau yang terenak, apalagi dunia terhadap kita sama, saudara-saudara. Ya, mereka juga mau yang terbaik daripada kita. Oleh karena itu, yang terbaik itu untuk menciptakan sebuah karya yang terbaik, selain bakat itu perlu berproses. Saya ingat sebuah cerita tentang seorang pemain biola di Amerika, di Eropa, saya lupa siapa namanya. Dia bermain biola begitu bagus. Selesai dia konser, wartawan tanya, "Wah, Anda sangat berbakat ya." Dia marah, saudara-saudara. Dia bilang gini, "Tahu nggak? Saya ini 18 jam berlatih setiap hari," dia bilang. "Dan Anda katakan saya berbakat?" Enggak, saudara-saudara. Saya bisa ngomong lancar begini, itu banyak proses. Dulu waktu saya kecil, saya ini agak gagap, saudara-saudara. Ngomongnya gagap dan minder luar biasa. Jadi karena satu dan hal, kapan-kapan lah saya bersaksi ya, saya ini jadi orang yang minder sekali. Nggak berani berdiri di depan orang, dan nggak mungkin bisa ngomong selancar ini. Tapi semuanya memang berproses perlahan-lahan sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau jadi yang terbaik, berproseslah. Oke? Thank you semuanya sudah bergabung. Gerald 09 baru bergabung, thank you. Ya, Abang Rahmat, Kakak Rahmat, thank you sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam. Selamat berkarya. Selamat liburan, karena besok lebaran hari kedua. Ya, yang harus sudah kerja lagi, semangat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.